Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang konsep ekonomi sirkuler, apa itu ekonomi sirkuler, dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan. Coba adik-adik perhatikan fenomena di sekitar kita. Limbah konsumsi dan limbah produksi menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan. Salah satu akar dari masalahnya adalah produksi yang linear dan sikap konsumtif masyarakat kita. Tetapi, keberadaan limbah adalah tanda bahwa ada proses produksi dan konsumsi yang sedang berjalan. Ada sumber daya yang diambil, kemudian diproses, dan sisanya menjadi limbah produksi. Dalam ekonomi neoklasik, kerusakan lingkungan dipandang sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi. Adik bisa memperhatikan kurva ini. Kurva ini disebut Environmental Kuznets Curve, kurva yang menjelaskan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan. Pada tahap awal pertumbuhan, pasti akan terjadi kerusakan lingkungan karena negara sedang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan produksi sebanyak-banyaknya. Produksi yang masif bisa dilakukan dengan pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran untuk kebutuhan produksi. Di tahap inilah kerusakan lingkungan terjadi. Tetapi setelah mencapai titik pertumbuhan ekonomi tertentu, kerusakan lingkungan akan berkurang dan diperbaiki dari pendapatan negara yang telah meningkat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi juga dipandang sangat penting bagi lingkungan. Adik-adik dapat menyaksikan contoh di beberapa negara maju. Pengelolaan limbahnya lebih baik dibandingkan di negara berkembang. Hal itu terjadi karena negara maju memiliki pendapatan yang cukup untuk menyediakan teknologi canggih untuk produksi dan pengolahan limbah. Sedangkan di negara berkembang, teknologi yang digunakan dalam produksi belum cukup canggih untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Lalu, bisakah ekonomi bertumbuh tanpa merusak lingkungan? Jawabannya bisa, dengan menerapkan konsep ekonomi sirkuler. Mengapa masalah limbah produksi dan konsumsi ini rumit untuk diselesaikan? Karena ekonomi bergerak satu arah, produksi, konsumsi, buang. Ekonomi bekerja secara garis lurus, mulai dari pengambilan sumber daya, proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah habis masa konsumsi, sisa konsumsi tersebut menjadi limbah. Konsep ini disebut dengan konsep ekonomi linear. Dalam ekonomi linear, produsen membutuhkan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk diproduksi dan menjualnya kepada konsumen. Karena itu, produsen akan membutuhkan banyak sumber daya alam dengan harga murah untuk menghemat biaya produksinya. Model ekonomi sirkuler bisa dilihat dari gambar ini. Terjadi proses pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, menggunakan kembali barang yang tidak lulus quality control, lalu memproduksi barang baru dari limbah produksi. Adik-adik sudah biasa mendengar slogan reduce, reuse, recycle dalam penggunaan limbah konsumsi sehari-hari. Tetapi dalam ekonomi sirkuler, proses ini tidak sesederhana itu. Proses ini berlaku bukan hanya untuk konsumen saja, tetapi dimulai dari proses produksinya. Ekonomi linear, pengerukan sumber daya alam dilakukan secara bebas, desain sesuai dengan kebutuhan produksi tanpa memperhatikan kemungkinan untuk digunakan kembali. Proses manufaktur juga berjalan secara konvensional, kemudian didistribusikan ke konsumen. Setelah habis masa pakai barang tersebut, barang itu pun menjadi sampah. Dalam ekonomi sirkuler, pengambilan sumber daya alam diperhitungkan agar tidak melebihi kebutuhan produksi. Desain produk dan proses manufaktur juga memperhatikan aspek lingkungan dengan desain yang ramah lingkungan atau mudah untuk diolah. Ketika produk sampai di tangan konsumen, konsumen menggunakan barang tersebut dengan bijak. Proses maintenance mudah sehingga konsumen dapat memperbaiki jika rusak dan tidak langsung menggantinya dengan produk yang baru. Jika sudah habis masa pakai produk tersebut masih bisa digunakan kembali. Di akhir masa pakai, residu produk tersebut masih bisa didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat. Selanjutnya adalah tugas individu. Adik-adik diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang industri,